Kalau yang kawasannya ada hutan, Pak, banyak mangrove, banyak segala macam. Nah, mungkin kita bisa nyari uang dengan cara Seychelles, Pak. Ya, Seychelles saya loh, bukan Seychelles aja. Saya yang kerja sendiri, saya yang maju sendiri, sampai Seychelles bisa menarik dana ratusan juta dolar hanya dari konservasi alam. Pertanyaan awam gampang sekali, Pak. Dari mana kau dapat uang itu? Ya, laut ini kan di dunia lebih besar dari darat, Pak. 70% dia laut. Pesisir juga lebih luas, ya kan, Pak, kan? Nah, pesisir, pantai, dan mangrove itu punya korelasi yang sangat dekat. Tapi orang nggak mengerti. Orang berbicara hanya soal, ya, kita tanam mangrove, kita tanam pohon. Lalu, siapa yang jaga pohon itu? Siapa yang jaga mangrove? Benar kan, Pak? Ya, kalau kita hanya tanam-tanam mangrove dan tanam pohon sebagai event, acara festival, ya akur-akur aja, Pak. Tapi hasilnya kan nggak ada. Kalau kita mau mangrove itu dirawat baik, mangrove itu mau terus jalan dan lestari, mesti ada ekonomi di mangrove, Pak. Saya bilang sama Pak Retop, waktu saya di Pomako, kan Pak, kan? Saya bilang ini kawasan mangrove Pomako ini bagus. Nah, ini sekarang kita atur, bikin tempat taman burung, bikin tempat wisata kupu-kupu, ulat, ya Pak ya. Lalu bagian-bagian yang pesisir buat yang namanya silvofishery. Kombinasi. Di sana ada udang, ada kepiting lumpur. Kita buat ternak, Pak. Tapi karena ternaknya di mangrove, itu gak udah kasih makan, Pak. Asal airnya dirawat, lingkungannya dirawat, itu yang keluar udang organik, Pak. Yang keluar kepiting lumpur organik. Nah, harganya itu 3 kali lipat dari yang namanya udang vedame, Pak. Karena udang vedame makannya makanan pellets, Pak. Nah, ini program yang saya kerjakan sampai hari ini berhasil. Tahun 2007 saya buat di Mahakam, Pak. Sungai Mahakam. Mahakam Delta di Kaltim. Mahakam Delta itu rusak dulu mangrove-nya, Pak. Ya, dibongkar aja di file, coba Google. Mahakam Delta rusak. Nah, cari Nico Barito memperbaiki Mahakam Delta. Waktu itu saya dibantu oleh perusahaan minyak Prancis, Pak. Total, dia yang ngasih dana. Nah, karena dia punya kepentingan, karena dia punya tambang minyak di sana, Pak. Tapi dia takut masyarakat dengan dia bentrok. Ya kan? Nah, kita netralisir, Pak. Jadi ekonomi masyarakat jalan, ekonomi minyak dan gas juga jalan, Pak. Nah, saya kira di Papua banyak yang begini, Pak, kan? Ya, ada kepentingan kapitalis, ada kepentingan ekonomi masyarakat. Tapi kalau masyarakat tidak ada yang menarik untuk membuat sesuatu yang baru, ya dia merasa dia tertekan aja, aku tertinggal. Yang bermain itu hanya mereka-mereka yang punya modal atau investor-investor besar. Lalu yang pusing bapak-bapak TNI, bapak polisi, bingung ngatasinnya, benar kan Pak? Tapi kalau kita masukkan dalam program OMSP, Pak, minggu lalu di Biak, saya panggil Pak Kodairal, Pak. Ya, Pak Maijen Werijon. Saya kumpulin semua anak-anak TNI AL. Saya kasih briefing. Bangun di sini di Biak, saya bilang. Bangun yang namanya dermaga internasional. Nggak ada masalah kan, nggak ada salahnya. Bangun dermaga di Nabire, ya Pak ya. Bangun dermaga di Nabire, nanti teman-teman di Pasifik kita suruh pakai pelabuhan ini. Jadi jangan lagi ada cerita mencuri ikan di laut, Pak. Kapal-kapal yang beroperasi di Pasifik mendaftar di sini. Kenapa kita bisa lebih baik? Karena biaya di sini lebih murah, Pak. Mereka akan senang untuk mangkal di Biak, mereka akan senang mangkal di Nabire, Pak. Entertainment lebih banyak, budaya lebih banyak, Pak. Harga lebih murah. Jadi anak-anak kapal akan senang berlabuh di sini. Berarti ada ekonomi lokal, Pak Gubernur. Ya, kalau kita belum punya tenaga, pinjam dari Singapura, Pak. Banyak orang-orang logistik, banyak orang-orang tahu maintenance kapal. Ya kan, nggak usah pinjam, kita sewa dia, kita kontrak. Sampai kita bisa, kita suruh pulang dia. Begitu. Jadi kita sudah punya manajemen armada Laut Pasifik. Kalau kita tingkatkan lagi fasilitas itu dengan kantor Menteri Keuangan, menjadi kawasan berikat, berarti tax free zone kan Pak? Nah kita undang teman-teman dari Seychelles, kita undang teman-teman dari Jepang.
bangun processing di sini, Pak. Nah, ini sudah ada ekonomi baru di Pasifik. Ya karena sekarang kalau Bapak tanya ikan di Seychelles dari mana, saya nggak tahu Pak, mungkin dari Indonesia Pak. Karena ikan ini dari lautan Hindia sampai lautan Pasifik, dia pindah-pindah kan Pak. Musim angin timur, angin barat, dia migrasi. Jadi kalau dia bermigrasi terus, di Indonesia banyak pulau, banyak terumbu karang, ya dia beranak, bercucu, bertelur di sini Pak. Baru dia kembang lagi ke sana, ya kan Pak kan? Jadi nggak ada label yang mengatakan ini ikan warga Indonesia, ini ikan warga Guam. Nggak ada Pak. Ikan ya ikan Pak, karunia Tuhan. Ya kan? Nah jadi kalau kita bisa kelola dengan baik, nah akan terbentuk Pak hub-hub baru untuk ekonomi kelautan. Nah itu juga boleh dipikirkan kan Pak. Bapak pikirkan nanti pelabuhan mana yang cocok. Ya kan? Nah kalau Bapak ada pulau kecil, nah itu boleh kita kembangin sama-sama Pak.